Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semuanya. Oke, hari ini kita sudah memasuki minggu ke-12 perkuliahan ya. Hari Senin yang lalu kita terkendala eh, ada kegiatan ya, sehingga kita harus menggeser ke jadwal lain. Nah, untuk mempermudah, nanti silakan saudara mempelajari terlebih dahulu materi yang akan kita bahas, sehingga nanti di sesi diskusi kita akan lebih banyak membahas terkait latihan soal. Seperti itu. Ya, hari ini kita akan belajar tentang materi diferensial, ya, tapi pada satu variabel. Ya, saya rasa ini tidak susah ya, kalau kita akan belajar satu variabel. Jadi satu variabel itu seperti fungsi linier ya. Kita akan belajar sedikit terkait diferensial atau turunan dari fungsi yang linier. Nah, yang pertama saya akan menunjukkan terkait salah satu aplikasinya ya, mengapa kita harus mempelajari diferensiasi dari fungsi ini. Yang pertama, kita akan menghitung rata-rata tingkat perubahan dengan menggunakan diferensiasi. Ya, melalui salah satunya ya, selain rata-rata tingkat perubahan, kita juga akan menghitung kemiringan garis. Ya, kemiringan garis. Nah, di awal kita sudah mempelajari bahwa untuk menghitung kemiringan garis, ya, kemiringan garis, ini kita akan melibatkan dua titik. Misalkan titik A dan B, di mana di titik A dia merupakan titik X1, Y1 misalkan ya. Di titik B misalkan X2, Y2. Nah, sehingga untuk menghitung nilai kemiringan garis atau nilai M, kita bisa menghitung pengurangan dari Y atau kita sebut delta Y ini ya. Y2 dikurangkan Y1 dibagi X2 dikurangkan X1. Seperti itu. Nah, di sini saya beri catatan. Pada fungsi nonlinier, perubahan nilai fungsi terhadap perubahan ini tidak konstan. Ya, pada konteks yang fungsi nonlinier dia tidak konstan. Tapi pada fungsi linier, karena ini berupa garis ya, kita sudah belajar itu karena dia berupa garis, garis itu konstan, maka nilainya nanti akan konstan. Konstan itu seperti apa, Bu? Ya, suatu nilai, misalkan 2, 3, 4, dan seterusnya. Tapi kalau dalam konteks fungsi linier, nanti kita akan melihat perubahannya itu, M-nya itu bisa berupa fungsi, misalkan 2x plus 1 dan seterusnya. Seperti itu yang dimaksud tidak konstan di sini. Ya. Oke, ini saya beri contoh soal ya. Misalkan seseorang mengikuti paket perjalanan liburan dengan fungsi jarak tempuh, kita sebutkan D, misalkan distance ya, dalam satuan kilometer terhadap waktu, time ya, T, yaitu satuannya jam, fungsinya misalkan seperti ini. D atau FT, D itu adalah fungsi terhadap T gitu ya. D sama dengan FT sama dengan 8T kuadrat plus 8T. Nah, di mana T-nya itu kita batasi 0 sampai 5. Jadi misalkan selama 5 jam perjalanan, kecepatan kendaraan berubah secara kontinu. Bisa jadi karena pengaruh lampu lalu lintas, karena berhenti di rest area, misalnya kayak gitu ya, dan lain-lain. Nah, yang ditanyakan, tentukan rata-rata perubahan kecepatan setelah perjalanan 2 jam pertama. Misalkan yang di awal kita masih bersemangat nih, 1-2 jam pertama, udah non-stop, jalan aja gitu ya. Lalu kemudian setelah 2 jam ternyata memasuki waktu sholat duhur misalkan. Kita istirahat dulu. Rehat sejenak, terus makan gitu ya. Biasanya kalau habis makan kan agak lemes ya. Terus kita lihat perubahannya nanti, kecepatannya bisa berkurang, misalkan demikian. Ya, konteks dari perubahan kecepatan di sini itu adalah seperti itu. Nah, sekarang kita jawab. Kita akan mencari nilai perubahan dari T. Perubahan dari T kita hitung dengan mengurangkan nilai T2 dikurangkan T1 gitu ya. Karena tadi kita melihat 2 jam pertama, berarti T2-nya 2, T1-nya adalah 0. Jadi perubahan T-nya adalah 2 jam. Lalu kita tahu ya di sini ya, rumus fisika ya, V sama dengan S per T gitu ya. Kecepatan adalah jarak dibagi waktu gitu ya. Atau perubahan jarak dibagi perubahan waktu. Dalam konteks kali ini, jaraknya kita rubah jadi D gitu ya.
Jadi V sama dengan ada perubahan jarak dibagi perubahan waktu. Nah, perubahan waktunya kita sudah dapat 2. Sekarang perubahan jaraknya. Perubahan jaraknya kita akan menghitung. Kita substitusikan nilai T ke setiap fungsi F-nya. Ya, Ft-nya kan fungsinya seperti ini. Kita akan lihat kalau F T1 berarti kita akan substitusikan F0 gitu ya. Sama dengan 8 T kuadrat 0 ditambah 0. Berarti 0 gitu ya. Lalu kemudian Ft2, 2-nya tadi waktunya 2 ya. Fungsi dari 2 yaitu kita hitung di sini 8 dikali 2 kuadrat 4 ditambah 8 dikali 2. Berapa? 8 kali 4 32 ditambah 16. Ada 48. Sehingga perubahan jaraknya itu adalah saya bawa ke sini sama dengan perubahan jaraknya adalah 48, perubahan waktunya adalah 2. Sehingga rata-rata kecepatan dari perjalanan paket perjalanan liburan tadi ya kurang lebih kecepatannya adalah 24 km per jam. Pelan sekali ya, 24 km per jam. Oke, kurang lebih seperti itu hitungannya. Nah, kemudian kita juga akan mempelajari ya materi yang sudah kita sampaikan tadi terkait kecepatan, terus terkait kemiringan. Ini dapat kita aplikasikan dengan menghitung turunan dari fungsinya. Jadi, kecepatan itu dapat kita cari dengan menurunkan fungsi dari jarak. Ya. Jadi tadi jarak tempuh, fungsinya diturunkan, kita sudah bisa menghitung kecepatannya. Lalu kalau untuk M, itu kemiringan dapat kita cari dengan cara menurunkan fungsinya sama dengan kan 0. Nanti kita akan menemukan nilai dari M-nya. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara kita menghitung turunan ini? Ya. Nah, saya yakin semuanya sudah pernah belajar mungkin ya. Kalau belum belajar, kita akan pelajari di sini. Nah, di sini ada definisi penghitungan turunan ya. Jika fungsinya itu konstan, J itu adalah konstan. Jika fungsinya konstan, turunannya adalah 0. Jika fungsinya X pangkat N, turunannya adalah N-nya ke depan ya. Nx pangkat N-1. Kalau fungsinya seperti ini ya, misalkan Gx pangkat N, maka sama dengan N dikalikan turunan dari Gx gitu ya. Pangkat N-1 dikalikan di aksen X. Jadi tinggal menyesuaikan aja saudara ya. Terus kemudian kalau ada perkalian dengan konstan, turunannya ini. Konstannya dijadikan pengali, G-nya diturunkan. Kalau ada turunan fungsi penjumlahan atau pengurangan, kita hanya tinggal menurunkan satu persatu, gitu ya. Nah, yang menarik ini, kalau kita ketemu fungsi perkalian dan fungsi pembagian, turunannya menjadi bentuk seperti ini. Ya, tinggal disesuaikan saja. U-nya itu fungsi yang pertama, V-nya fungsi yang kedua, kita cari turunannya masing-masing, kita masukkan rumusnya. Begitu juga untuk yang turunan fungsi pembagian. Yang atas kita misalkan U, yang bawah kita misalkan V, kita masukkan rumusnya. Nanti saudara bisa menggunakan rumus-rumus ini untuk resume ya, melakukan ujian. Seperti itu. Jadi nggak usah khawatir. Nah, ini diulang saja ya, saya rasa sama. Nah, ada juga ini fungsi yang bentuknya seperti ini. Fungsi eksponensial, E pangkat X. E pangkat X itu turunannya juga E pangkat X. Ya, E pangkat GX dan seterusnya. Ini sudah saya berikan catatannya, silakan saudara gunakan ya sebagai panduan untuk mengerjakan latihan soal atau ujian. Seperti itu. Nah, sekarang kita bahas salah satu contoh soal ya. Tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan ini. Nah, berarti kita akan menemukan turunan dari fungsi penjumlahan, di mana terdiri dari 3 macam fungsi atau 2 macam fungsi. Ya, yang ini fungsi berpangkat, yang ini fungsi konstan. Oke, kita akan turunkan satu persatu.
sesuai aturan turunan yang sudah kita pelajari. Turunan dari X pangkat 3, 3-nya kita bawa ke depan, X, ya, 3 dikurangkan 1, 2. Ditambah 3X pangkat 2, 2 kita kalikan 3, 6X. 4 konstan, kita turunkan hasilnya adalah 0. Berarti turunan dari f aksen X adalah ini, sudah selesai. Mau saya sederhanakan boleh? Boleh. Misalkan seperti ini, 3X, X plus 2, gitu ya. Ini kan kalau kita kalikan satu persatu, 3X kuadrat, terus kemudian 6X, seperti itu. Oke. Terus kemudian yang kedua, tentukan turunan pertama dari fungsi. Nah, ini berarti kita menemukan perkalian dua fungsi. Ya, ini adalah fungsi yang pertama adalah U, fungsi yang kedua adalah V, U ini V. Kita akan misalkan, U sama dengan X pangkat 3 plus 1. Berarti kita cari U aksennya adalah 3X kuadrat. Ya, terus kemudian V sama dengan X pangkat 2 plus 2X plus 3. V aksen sama dengan 2X plus 2. Oke, lalu kita substitusikan. Turunan dari F adalah U aksen V plus UV aksen. Gitu ya. U aksennya adalah 3X kuadrat, P-nya adalah X kuadrat plus 2X plus 3. Nggak cukup ya. Ditambahkan U-nya adalah, ini yang tadi ya. U-nya adalah X pangkat 3 plus 1. Aksennya adalah 2X plus 2. Ya. Ini saudara kalikan seperti biasa, saudara kalikan terus kemudian dijadikan 1 aja ya. Misalkan ini saya hitung 3X pangkat 4 plus 6X pangkat 3 plus 9X kuadrat. Misalkan seperti itu. 9X kuadrat. Lalu yang ini ditambahkan berapa? 2X pangkat 3 plus 2X plus 2X pangkat 3 plus 2. Oke, kita jadikan 1 ya. Kita bawa ke depan. Kita bawa ke atas. X pangkat 4 sendirian, berarti sama dengan 3X pangkat 4 plus 6. 6 tambah 2, tambah 2, 10 ya. Plus 10X pangkat 3 plus 9X kuadrat ya, plus 2X plus 2. Kalau seperti ini. Ya, jawabannya ya. Mau disederhanakan juga boleh ya. Kalau cukup seperti ini juga boleh. Seperti itu. Untuk yang ketiga, tentukan turunan fungsi yang ini. Saudara juga bisa gunakan memisalkan U-nya ini ya. P-nya ini nanti saudara hitung juga menggunakan rumusnya. U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Ya. U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Seperti itu. Oke. Kemudian, nah ini adalah latihan soal. Nanti silakan saudara coba ya. Beberapa latihan soal tadi silakan saudara coba. Beberapa nanti kita akan bahas pada sesi diskusi ya. Supaya bisa langsung tanya jawab di sana. Juga nanti kita akan bahas di sesi diskusi ya. Oke, nanti untuk soal ini sama ya, saya rasa seperti yang saya kerjakan tadi. Hanya pengulangan ya. Oh, ini pembahasannya ya. Dari yang kita hitung tadi, apakah kita susah sesuai atau belum ya, nanti bisa dicek lagi. Terus kemudian ini
contoh turunan fungsi berpangkat ya. Tapi tadi di rumus sudah saya masukkan. Fungsi ini dikalikan turunan dari yang atas ya. 4x ditambah 3. Nah, kemudian setelah kita mempelajari beberapa metode turunan yang tadi saya sampaikan di depan dan beberapa rumusnya sudah ada, kita juga perlu tahu ya, tentang definisi turunan tingkat tinggi ya. Turunan tingkat tinggi itu istilah yang digunakan ketika kita menemukan turunan itu lebih dari 2 kali gitu ya. Misalkan pangkat turunan ketiga, turunan keempat, dan seterusnya gitu ya. Kita akan sebut turunan tingkat tinggi. Secara umum sebenarnya turunannya itu dia akan mengikuti dari turunan sebelumnya. Misalkan kalau kita diminta untuk mencari turunan, ini misalkan ya, kita punya fungsi gitu ya. Kita akan menghitung turunan pertamanya ya dengan rumus turunan. Gitu. Terus kemudian kita mencari turunan keduanya dari turunan pertama yang kita turunkan lagi. Kemudian turunan ketiganya dari turunan kedua yang kita turunkan lagi dan seterusnya. Ya, sampai ke n. Itu yang disebut dengan turunan tingkat tinggi. Biasanya semakin banyak turunannya, hasilnya nanti akan mendekati nilai konstan. Ya, bisa jadi nanti hasilnya 0 atau suatu nilai konstan lainnya. Nih contoh ya, kita berikan. Tentukan turunan kedua dari Y sama dengan, ini gampang sekali saya rasa. Turunan pertamanya adalah, turunan pertamanya kita dapatkan hasilnya adalah 12x pangkat 2 gitu ya, plus 4x gitu. Turunan keduanya, ya diturunkan lagi, 12 kali 2, 24x plus 4. Ya, gampang ya. Juga ada beberapa latihan soal ya. Mungkin kita akan banyak membahas saja di sesi pertemuan aja supaya kita bisa langsung komunikasi ya. Sementara materinya sampai situ saja. Nah, kemudian kita juga mengenal nih istilah yang disebut derivatif parsial. Seperti apakah derivatif parsial itu gitu ya. Nah, misalkan kita memiliki suatu fungsi dengan n variabel bebas, kita gambarkan seperti ini ya. Y sama dengan f, x1, x2, dan xn. N ini nanti bergantung dengan soalnya. Bisa saja kita hanya menggunakan satu variabel bebas, 2 variabel bebas gitu, atau 3 variabel bebas. Variabel itu apa? Misalkan yang mempengaruhi fungsi itu dibentuk. Gitu. Kita akan coba aplikasikan nanti di bawah ya. Nah, ketika kita diminta mencari derivatif parsial dari suatu fungsi, ya kita bisa menemukannya dengan menuliskan dalam bentuk seperti ini. Fi atau ini turunan ya sebenarnya ya. Delta ini sebenarnya saya tidak usah pakai ini ya. dy per dx saja ya. dy per dx. Ini lebih umum daripada ini. Misal seperti itu. Nah, contoh, tentukan derivatif parsial dari fungsi y sama dengan ini. Oke, kita akan, nah di situ ingat ya, lihat bahwa fungsi ini mengandung dua variabel bebas, yaitu x1 dan x2. Sehingga di sini kita akan menemukan 2x1, 5x1, x2, plus 10x2. Berarti fungsinya fungsi nonlinear. Kita akan mencoba menurunkannya satu persatu nih. Misalkan kita turunkan F1, kita turunkan terhadap X1. Ini D ya, saya rasa masih D. Nanti saat ujian silakan saudara menggunakan D ya. dy per dx1 gitu ya. Kita akan turunkan fungsi ini terhadap Y1. X1, sorry. Ketika kita turunkan terhadap X1, maka X2 di sini berperan sebagai konstanta. Ya, oke, ini kita turunkan 6x1. 5x1 x2 kita turunkan menjadi 5x2. Seperti ini. Terus kemudian F2, di mana F2 itu adalah turunan Y terhadap variabel bebas yang kedua atau dx2. Maka kita akan turunkan fungsi ini terhadap
fungsi X2. X1 di sini berperan sebagai konstan. Sehingga ini kita turunkan 0, 5x1 X2 kita turunkan terhadap X1, X2 adalah 5x1. Terus kemudian, turunkan terhadap X2. Lalu kemudian yang 10x2 kita turunkan terhadap X2 menjadi 20x2. Jadi ini adalah penurunan terhadap X1 dan penurunan terhadap X2. Oke, lalu kemudian ini ada bentuk derivatif parsial yang kedua, ya. Ini saya lebih sepakat kalau dia dituliskan D ya, dz per dx gitu ya. Derivatif parsial pertama, kita akan melibatkan suatu fungsi baru, misalkan yang disebut z, di mana z ini memiliki dua variabel bebas, yaitu x dan y. Ya, ini sekedar penamaan saja sebenarnya. Derivatif parsial pertama z terhadap x, maka y dianggap konstan, dapat dituliskan seperti ini. Dan derivatif parsial pertama z terhadap y, ketika dia diturunkan terhadap y, x-nya akan dianggap konstan, maka dia seperti ini. Saya rasa tidak berbeda dengan yang saya sampaikan, baik itu menggunakan x1, x2, mau menggunakan x, mau menggunakan y, atau mau menggunakan z. Paling tidak konsepnya seperti itu. Nah, jika ditanya derivatif parsial kedua, maka kita akan turunkan lagi. dz per dx ini kita turunkan lagi, sehingga dia akan kita tuliskan seperti ini, zxx. Ya, ini harusnya penulisannya tidak demikian, tapi d kuadrat z per dx kuadrat. Bagaimana kalau derivatif parsial kedua terhadap y, dan x-nya kita anggap konstan, maka kita tinggal tuliskan saja. Di sini adalah z, y. Ada zxx, di sini ada z, y. Ya. Kemudian ada diferensial fx terhadap y, kita tuliskan seperti ini. Ya. Jadi tadi sudah diturunkan terhadap x, ternyata sekarang diturunkan terhadap y, atau sebaliknya. Tadi yang sudah diturunkan terhadap y, terus kemudian ternyata dia diturunkan terhadap x, maka seperti ini. Dan ingat ini D aja. D berbeda dengan delta ya. Jadi kita akan menggunakan D. Ya, jika ada pertanyaan silakan saudara simpan, nanti kita akan sampaikan pada sesi diskusi. Ini contohnya, tentukan derivatif parsial kedua dari fungsinya ini. Pertama, terhadap apa yang akan kita tanyakan? Misalkan terhadap x ya. Kalau terhadap x berarti kita akan turunkan dia terhadap x, yang y kita anggap konstan. Gampang ya, 8x pangkat 3 min 5y. Oke, ini 0 turunannya. Kalau terhadap y berarti x kita anggap konstan. Ini 0, ini terhadap y adalah min 5x, terus kemudian ini terhadap y adalah 18 y pangkat 2. Terus kalau diminta diferensial kedua, bisa saja x kemudian kita turunkan terhadap x lagi. Kalau x kita turunkan lagi terhadap x, maka hasilnya adalah 24x pangkat 2. Tapi kalau x kita turunkan terhadap y, kalau x kita turunkan terhadap y, maka yang hasilnya ini selanjutnya kita turunkan terhadap y. Berarti yang x kita anggap konstan, turunannya tinggal min 5. Kalau yang ini diturunkan terhadap y atau zjy, berarti ini kita anggap konstan 0, yang ini hasilnya 36y. Kalau yang yx, dari y kita turunkan terhadap x, maka yang kita anggap konstan adalah ini, maka hasilnya adalah min 5. Kurang lebih seperti ini konsep dari derivatif. Oke, untuk derivatif total, kita akan menjumlahkan turunan-turunan setiap fungsinya terhadap variabel bebasnya. Itu ya. Misalkan kita punya fungsi, di sini adalah fungsi y. Fungsi y punya variabel bebas 2, yaitu x dan y. Maka kita akan menurunkan dengan aturan rantai. dy, di mana y ini adalah fungsi awalnya,
dy per dx dikalikan dx per dy. Ini adalah aturan rantainya. Ini d aja ya, bukan delta ya. Delta itu definisinya berbeda. Sehingga kita tuliskan dy per dw sama dengan dy per dx gitu ya. Dikalikan dx per dy. Selesai. Lalu kita akan juga turunkan terhadap variabel bebas yang kedua. Variabel bebas yang kedua adalah w. Sehingga kita tuliskan dy per dw dikalikan dw per dw itu sendiri. dw per dw itu sendiri. Di mana dw per dw itu adalah 1. Ketika suatu diturunkan terhadap fungsi itu sendiri, maka hasilnya adalah 1 gitu ya. Itu akan berlaku untuk keseluruhan. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita tinggal selesaikan satu persatu. dy per dx sudah kita hitung berapa, dx per dw kita hitung berapa, nanti kita akan jadikan 1. Dikalikan dan dijumlahkan dengan fungsi yang lainnya. Bu, bagaimana ketika kita menemukan 3 variabel bebas? Maka kita akan bertemu 3 kali penurunan dan penjumlahan. Ya, yang pertama, kita akan hitung, ingat ini nanti silakan saudara rubah menjadi D ya ketika ujian ya, tetap D. Fungsi Y kita turunkan terhadap U menggunakan aturan rantai. Fungsi Y kita turunkan terhadap V menggunakan aturan rantai, dan fungsi Y kita turunkan terhadap W dengan aturan rantai. Seperti itu. Ketika variabel bebasnya 4 dan seterusnya, maka kita akan menemukan jumlah penjumlahannya bergantung dengan banyak dari variabel bebasnya. Lebih seperti itu. Ya. Oke. Contoh, kita akan menemukan soal sebagai berikut. Tentukan derivatif total dari fungsi seperti ini. Maka kita akan menemukan 2 variabel bebas, yaitu variabel bebas X dan variabel bebas Y. Maka kita akan punya 2 kali aturan rantai. Ya. Fungsi Z diturunkan terhadap X, dan fungsi Z diturunkan terhadap Y. Dimana ini sebenarnya ada dy per dy gitu ya. dy per dz, dz per dx dikalikan dx per dy, ditambah dz per dy dikalikan dy per dy. Ini D ya, ingatan bebas seperti itu. Kita hitung turunannya satu persatu, kita sudah mendapatkan, lalu kita masukkan ke bentuk semula. Bu, kenapa kok dy per dy tidak dituliskan? Karena tadi kita sudah sampaikan bahwa penurunan variabel variabelnya sendiri, maka hasilnya adalah 1. Jadi tidak perlu ditulis. Yang sudah kita hitung, tinggal kita substitusikan, sehingga kita bisa menemukan turunan dari fungsi Z terhadap Y adalah 10Y tambah 6Y kuadrat ditambah. Nah, itu seperti itu. Oke saudara, ini ada latihan soal ya, yang silakan nanti saudara kerjakan untuk latihan, dan bisa kita akan bahas beberapa pada sesi diskusi yang akan kita sepakati nanti. Ya, baiklah, saya rasa cukup pemaparan. Baiklah, sebelum saya tutup, saya akan memberikan kalimat motivasi dari Brian Dyson. Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Ya, silakan ditanamkan dari pada diri saudara semangat berjuang untuk mencapai mimpi kalian. Kita belajar bersemangat, memiliki motivasi dari semester 1 ya, sejak awal perkuliahan. Semoga ini bisa memotivasi saudara sekalian. Baiklah, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Sampai bertemu di sesi diskusi. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, saudara catat dan saudara sampaikan pada sesi diskusi. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.